Gua mau kasih apresiasi yang setinggi-tingginya buat Menteri Pertanian kita Bapak Amran Sulaiman. Karena ya sekarang produksi padi kita tuh naik sampai dengan 62%. Dan juga stok beras kita surplus sampai dengan 3 juta ton. Ini tuh tertinggi semenjak kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Pada tahun 2024, sektor pertanian Indonesia menunjukkan performa yang mengesankan meskipun menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan fenomena El Niño. Produksi padi nasional mencapai 53 juta ton gabah, kering giling dengan luas panen sekitar 10 juta hektar. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini tetap mencerminkan ketahanan sektor pertanian nasional dan kemampuan adaptasi petani terhadap kondisi cuaca ekstrim. Produksi beras untuk konsumsi penduduk pada tahun yang sama mencapai sekitar 30 juta ton. Pemerintah menargetkan kenaikan menjadi 32 juta ton pada tahun 2025 dengan berbagai program intensifikasi pertanian. Langkah ini sejalan dengan upaya menuju swasembada pangan dan pengurangan ketergantungan terhadap impor. Hasil panen ini juga membuat Indonesia mampu menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri. Keberhasilan ini menarik perhatian internasional, termasuk Jepang, yang dikenal memiliki teknologi pertanian tingkat tinggi. Ketakjuban Jepang terhadap pencapaian Indonesia menjadi bukti bahwa kemajuan tidak selalu bergantung pada kecanggihan alat, tetapi juga pada strategi, kebijakan, dan pemberdayaan petani. Hal ini membuka peluang kerja sama lebih luas antara Indonesia dan Jepang dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Sementara itu, Malaysia mengalami penurunan produksi padi akibat cuaca ekstrim dan minimnya inovasi dalam sistem pertanian. Banyak lahan pertanian di negara tersebut gagal panen akibat banjir dan distribusi air yang buruk. Dibandingkan dengan Indonesia, sistem ketahanan pangan Malaysia tampak kurang siap menghadapi tantangan iklim. Situasi ini membuat Malaysia harus meningkatkan impor beras, bahkan dari Indonesia. Untuk mendukung kemajuan hortikultura, pemerintah meluncurkan sistem digital yang menghubungkan petani, distributor, hingga eksportir dalam satu ekosistem. Sistem ini memudahkan penyaluran hasil pertanian dan memastikan kualitas produk sesuai standar ekspor. Dengan ekosistem digital tersebut, efisiensi distribusi meningkat, dan petani mendapatkan harga jual yang lebih menguntungkan. Selain ekspor, petani di berbagai daerah mulai menikmati hasil dari modernisasi alat dan pelatihan manajemen lahan. Penggunaan traktor mini, drone pemantau lahan, dan irigasi tetes secara perlahan menggantikan metode lama yang tidak efisien. Petani semakin sejahtera, dan regenerasi petani muda pun mulai tumbuh karena pertanian kini dianggap sebagai sektor yang menjanjikan. gua mau kasih apresiasi yang setinggi-tingginya buat Menteri Pertanian kita Bapak Amran Sulaiman. Karena ya sekarang produksi padi kita tuh naik sampai dengan 62%. Dan juga stok beras kita surplus sampai dengan 3 juta ton. Ini tuh tertinggi semenjak kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kerennya ini tuh terjadi di saat negara-negara kayak Jepang, Filipina, dan juga Malaysia tuh ngalamin krisis pangan. Dimana di negara maju kayak Jepang aja, harga beras tuh sampai 100.000 per kilonya. Ya kalau menurut gue ini berkat Pak Amran yang kerjanya tuh bener. Yang kita tahu selama ini Pak Amran tuh gak segan-segan tuh buat pecat-pecatin direktur-direktur yang menurut dia tuh bobrok. Ditambah mafia-mafia kayak mafia pupuk aja disikat tuh sama Pak Amran. Ya ini tuh ngebuktiin kalau Indonesia tuh gak maju-maju karena sistem dan birokrasi yang bobrok selama ini. Ya gue berharap sih para menteri yang lain tuh bisa ngikutin kerjanya Pak Amran Sulaiman. Karena sejauh ini menurut gue ya terbukti kinerjanya. Tapi selain itu gue juga pengen kasih apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Karena menurut pengakuannya Pak Amran sendiri, ya ini berkat Pak Prabowo yang langsung perintahin beliau buat kerja. Karena yang kita tahu juga, program swasembada pangan atau ketahanan pangan itu juga program unggulannya Pak Prabowo. Dimana ya tujuannya untuk menghadapi krisis pangan yang terjadi di dunia yang sekarang sudah mulai terjadi. Jepang lagi krisis beras cuy, makanya kalau lo masih makan nasi pikir-pikir deh. Oke, balik sama gue Andri Kui dan cuy, gimana kah sehat selalu? Oke cuy, ini gue pengen bahas tentang harga beras di Jepang yang mahal banget cuy. Bagi gue mahal ya, karena gue dulu pernah ngerasain harga beras 10 kilo itu cuman 100 ribuan cuy, atau 1000 berapa gitu. Sekarang cuy, boro-boro 1000. 5 kilo aja tuh harganya tuh 4.597 yen atau sekitar 400, ya hampir 500 ribu cuy. Dan ini cuy, yang 2 kilo aja tuh 200 ribuan cuy. Waduh,
Dan kenapa harga beras semakin mahal di Jepang? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cuy. Yang pertama karena cuaca cuy. Cuaca ekstrim panas banget itu menyebabkannya tanahnya menjadi tandus cuy. Kemudian lahannya semakin menipis. Ada lahan dibikinlah pabrik, ada lahan dibikinlah kantor atau semacamnya gitu cuy. Yang ketiga nih yang benar-benar perlu cuy, sumber dayanya cuy. Manusianya nih, lo tau sendiri kan, yang bekerja di pertanian orang Jepang itu jarang banget cuy. Kecuali para sepuh, para orang tua yang udah kakek nenek itu pada mau cuy. Tapi anak mudanya tuh jarang. Makanya nih Jepang itu punya program mengambil Jisuse, mengambil pemagang pekerja dari luar negeri supaya bekerja di pertanian. Ya mungkin itu alasannya tuh. Padahal nih nasi ini adalah sumber pokok, sumber makanan wajib Jepang cuy. Kalau nggak ada nasi mau makan apa cuy? Ada saran? Komen dong. Bayo re. Regane beras di Jepang ya ampun, delok oncah. Bio 5 kilonya rek, 5 kilonya 440 ribuan lah, 440 ribu rek ya iki yo. Kalau di Indonesiain rupiahin, bayo ya Allah 5 kilo lo rek. 400.000, 400 punjul 5 kilo nih. Bayo ya Allah, malih larang rek. Jepang krisis beras cah. Wah 400.000. Iki paling murah iki 380.000. Paling murah. Masya Allah, jal. Kait ae teko Jepang kok ya wis larang kabeh Jepang iki. Panganan munda krisis beras iki. 400.000 di Indonesia wis entuk pirang kilo iki, Cak. Ya ampun. Di saat negara sahabat, negara tetangga Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Itu kenapa Pak? 3.000 per kilo itu penyebabnya apa ya Pak di Malaysia? Bukan, itu di Jepang itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kembali perubahan iklim itu dengan langkah cepat, yaitu pompanisasi. Nah ini mungkin yang tidak dilakukan, sehingga mereka belajar ke Indonesia. Pemirsa, kita masuk ke informasi pertama di mana Presiden Prabowo Subianto merestui Indonesia mengekspor beras ke berbagai negara di dunia. Persetujuan ini diberikan lantaran stok beras di Indonesia mencukupi, sementara ada sejumlah negara yang mendekati Indonesia agar Indonesia mau mengekspor beras. Prabowo menekankan tidak perlu mencari untung besar atas ekspor tersebut. Hal ini menunjukkan Indonesia merupakan bangsa yang bisa membantu dan memberi kepada bangsa lain. Terkait hasil produksi beras yang cukup tinggi dalam 4 bulan terakhir, Prabowo meminta BUMN, TNI, dan Polri untuk mempercepat pembangunan gudang-gudang penyimpanan beras. Dengan perhitungan bahwa kita sudah sangat cukup produksi kita, ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka, dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan kita jangan terlalu cari untung besar. Yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa, bukan bangsa yang minta-minta.